Viral seorang tukang bangunan ngamuk dan merusak rumah yang sedang dibangunnya. Terlihat pria ini merobohkan bata hebel yang sudah disusun itu dengan sangat mudah. Hanya didorong saja susunan bata hebel tersebut langsung runtuh. Pria ini kesal dan tidak terima lantaran pada waktunya gajian, tetapi gajinya belum diberikan sama mandornya. Jadi ada 10 ciri mandor atau pemborong yang bangsat ya, yang nakal atau brengsek lah atau apalah gitu kan. Yang pertama itu tidak transparan soal biaya, maupun terhadap pemilik proyek maupun terhadap, pekerjanya atau para tukang dan helpernya gitu loh. Jadi dia selalu berkata, "Ya pokoknya segitu," gitu loh, tanpa rincian yang jelas gitu loh. Nah itu, ciri yang pertama itu tidak transparan soal biaya. Jadi tidak mau kasih, misalkan RAB tertulis ya kan, kemudian, uang muka besar tapi tidak jelas penggunaannya apa gitu kan. Kemudian harga tiba-tiba naik ya misalkan di tengah-tengah jalan tanpa alasan teknis seperti apa gitu loh. Jadi misalkan yang disepakatin borongannya itu sekian gitu kan, tapi tiba-tiba di jalan dia menaikkan harga gitu kan, tanpa alasan teknis yang tepat gitu kan. Kemudian ciri yang kedua ya, make material di bawah spesifikasi. Ini kalau dia borong termasuk bahan gitu kan. Jadi boleh dibilang misalkan pakai semen kita yang umum lah, make 3 roda atau semen gersik atau yang lebih bagus misalkan. Nah, tapi ternyata misalkan dia pakai merek yang lebih murah gitu. Misalkan merek A, merek B yang ibaratnya ya lebih murah lah gitu, kualitasnya itu yang jauh di bawah standar gitu kan. Kemudian, misalkan pasang besi nih, misalkan pasir atau keramik, ini kualitasnya kualitas rendah ya, tanpa sepengetahuan si pemilik gitu loh. Atau misalkan sudah ada gambar ya, misalkan besi harus pakai besi ulir, misalkan besi ulir 13 atau 16, tiba-tiba diganti, pakai besi yang polos dan dimensinya lebih kecil ya. Ini biasanya terjadi kalau, kalian itu tidak aktif mengawasin proyek ini. Kemudian ciri yang ketiga ya, ini pekerjaan ini molor terus-menerus ya. Alasannya banyak, cuaca lah, tukang sakit lah kan, material belum datang lah, dan banyak sekali alasan ya. Tapi kenyataannya ya, manajemen lapangannya itu memang lemah. Kemudian proyek itu ya, dia itu tidak punya target harian dan mingguan gitu loh. Dia harus nyelesain apa hari ini, dalam seminggu dia harus nyelesain apa gitu kan. Dia tidak tidak punya target gitu loh. Kemudian dia tidak disiplin waktu. Mungkin dia sering di kampung, cuman tukangnya aja yang diumbar suruh kerja gitu kan. Dia mungkin ngawasin proyek yang lain gitu kan. Nah itu fatal gitu. Kemudian ciri yang keempat ya, tidak punya gambar. Tidak punya gambar yang jelas atau ya, dia tidak bisa baca gambar. Mungkin ada gambar, tapi dia tidak bisa baca gambar. Jadi kerjanya itu cuman kira-kira. Jadi saya ada pengalaman ya, proyek suatu klien kemarin. Jadi ini mandor, ternyata tukang dan anak buahnya di lapangan, mandornya nggak ada di lapangan. Tukang dan anak buahnya ini nggak ngerti gambar. Jadi pada saat pembesian tangga, itu salah, harusnya 2 lapis, dia cuma 1 lapis. Jadi dia tidak merujuk ke gambar arsitek atau struktur yang sudah disediakan oleh si pemilik proyek. Akhirnya hasilnya jauh dari harapan gitu. Kemudian ciri yang kelima ya, ini dia gonta-ganti tukang ya. Mungkin menurut kita biasalah mungkin gonta-ganti tukang inilah itulah. Sebenarnya kita harus tahu ya, kenapa mandor kita itu sering gonta-ganti tukang. Yang pertama kita harus cek ya, sekali-sekali kita tanya ke tukangnya atau ke pekerjanya, "Eh kamu misalkan udah dibayar belum? Kapan gajian terakhir?" Tuh, ya kan, ya. Itu kita ya ini aja, ngobrol seadanya aja, "Ya kapan gajian terakhir? Kamu udah dibayar apa belum?" Gitu. Kita pengen tahu aja, kepo aja gitu kan. Nah kalau ternyata misalkan tukangnya bilang, "Wah udah 3 minggu nih Pak belum gajian." Padahal kita udah bayar opnamnya dia, tapi anak buahnya nggak dibayar. Nah itu fatal itu, siap-siap itu ya, itu akan ganti tukang dia. Ganti tukang ya seperti itu lagi rule-nya, nggak dibayar, sampai tukangnya itu minggat atau ngerobohin kayak begini nih,
bangunan yang udah dipasang dirobohin lagi karena nggak dibayar gitu kan. Nah, ya banyak ya alasannya ya, yang gonta-ganti tukang ini ya. Ya alasannya ya tukang tidak paham pekerjaan, padahal dia yang tidak paham pekerjaan gitu loh. Atau mungkin kualitasnya tidak konsisten lah alasannya, padahal dia sendiri yang tidak konsisten gitu loh. Kemudian ciri yang keenam ya, ini tidak mau tanda tangan kontrak. Nah ini hati-hati kalau kalian ngerekrut pemborong atau mandor ini tidak mau tanda tangan kontrak. Selalu alasannya santai aja lah, saya udah sering ngerjain proyek kayak begini, ngapain pakai kontrak-kontrak gitu kan. Nah itu hati-hati ya. Nah itu yang jelas kalau mandor atau pemborong kayak begitu itu tidak mau komitmen ya. Hindari hal yang tidak mau dia tanda tangan kontrak gitu. Kemudian ciri-ciri yang ketujuh ya, suka menimbun material dan menjual diam-diam. Nah ini udah jadi maling nih. Misal nih, dia cuman upah doang ya kan, proyek nggak diawasin, selalu minta bahan, eee, ke pemilik proyek, "Saya butuh besi ini, saya butuh, triplek ukuran sekian, saya butuh ini." Ternyata karena nggak diawasin tuh proyek, material itu bukan untuk di proyek yang sedang dikerjakan. Diambil diam-diam mungkin untuk proyek dia yang lain ya kan, atau dijual diam-diam gitu kan. Nah itu bahaya loh itu, ya. Ini ya bentuk penggelapan hal yang kecil-kecil itu harus diperhatikan gitu kan. Kemudian ciri yang kedelapan ini banyak janji manis, omdo gitu loh kan, omong doang, minim bukti gitu kan. Awalnya itu ya cukup meyakinkan lah dengan ngasih harga yang murah, bilang, "Oke, beres, siap Bu, Pak, aman pokoknya." Nah itu murah, bagus, dia bilang. Tapi buktinya nggak ada, tidak ada progres yang berarti gitu. Kemudian ciri yang kesembilan ya, tidak pernah kirim laporan atau dokumentasi. Nah, ini nih, tahu-tahu WA atau telepon, "Bu, Pak, saya kasbon." Banyaklah alasannya kasbon. Anak saya sakit, tetangga saya meninggal, atau keluarga sakit, ada keluarga lagi hajatan atau apalah, macem-macem. Giliran kita tanya, "Mana progresnya? Programnya sampai mana?" Nggak ada update, nggak ada foto progres, ya. Tidak pernah buat laporan mingguan, harian, atau bulanan. Nah, itu hati-hati. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri yang ke-10 ini minta bayaran tidak sesuai progres atau opnam. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau misalkan si pemborong atau mandornya ini saya hire untuk borongan upah aja, ya kan, saya tidak akan pernah kasih uang muka. Kenapa? Ya kan? Terus bagaimana dia mengakomodir atau mobilisasi para pekerjanya? Uang muka ya, itu akan saya berikan kalau saya sudah kenal nih kepada mandor atau tukangnya. Kalau nggak kenal, nggak saya kasih. Uang muka ini pun hanya sebatas untuk mobilisasi para pekerjanya. Misalkan nih dia bilang, "Pak, pekerja saya dari kampung nih, dari Jawa nih, dari Jember atau dari mana, dari Purwodadi atau dari mana ini harus berangkat nih," misalkan. Ya hitung berapa orang yang datang. Berapa orang yang datang, harga tiketnya berapa, kita bayarin. Nanti kalau pekerjanya sudah datang, sudah mulai bekerja, baru kita kasih uang muka. Ini beda ya, cara kerja saya beda, seperti itu. Saya nggak mau ditipu, apalagi mandor belum kenal, gitu loh. Tiba-tiba dia minta DP 20% terus ngilang, kita mau apa? Itu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi ada beberapa tips juga ini untuk menghindari mandor yang bangsat, yang nakal ini, ya kan. Yang pertama ya kan, gunakan kontrak tertulis. Ini harus dilakukan ya. Minta KTP-nya kalau dia badan perorangan, kalau dia perusahaan minta company profile-nya ya kan. Cek kantornya ada di mana ya kan. Itu harus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minta RAB atau penawaran atau quotation dari dia dan jadwal pelaksanaannya, time schedule-nya. Ini minta, ya.
Kalau kita ada gambar, dia nawar pekerjaan, misalkan nawar pekerjaan upah doang atau plus material, ya minta quotation-nya, RAB-nya, BQ-nya minta. Kita cek RAB-nya itu berdasarkan dari gambar yang kita punya, spesifikasinya itu sudah benar apa belum. Ada nggak yang diganti spesifikasinya? Negosiasi berdasarkan RAB yang dia tawarkan dan jadwal pelaksanaannya dia. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, bayar secara bertahap sesuai progres. Kalau kita sudah ada kontrak ya, dari RAB-nya itu kita buat kontrak, ada jadwal pelaksanaannya di situ kan. Nah, tahap ketiganya itu ya proses pembayaran. Bayarnya kita bertahap sesuai progres. Ya mungkin ada DP, ya kan. Yang kedua, ya kita bayar sesuai progres, sesuai opnam. Opnamnya berapa? Jangan sampai dia kasbon-kasbon dengan alasan yang seperti yang saya jelaskan tadi, banyak reason, banyak drama, tetap kita kasih, jangan sampai, ya kan? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya kalian harus melibatkan QS lah. Itu gunanya quantity surveyor untuk mengkontrol ya biaya, kemudian mutu. Spesifikasinya ini sudah sesuai dengan gambar, dengan RAB yang disepakati dengan kontrak atau belum. Progresnya yang dia klaim ini sudah sesuai dengan aktual yang di lapangan atau tidak. Nah, libatkan QS, quantity surveyor. Lalu yang kelima, ya selalu minta update ya dokumentasi. Baik itu foto, video, ya, progres harian, progres mingguan, sampai ke bulanan. Minta update-nya. Itu tips menghindari mandor-mandor bangsat itu ya. Nah, dan yang keenam ya, kalau pekerjaannya sudah selesai 100%, jangan langsung dibayar 100%. Tahan 5% sebagai retensi, sebagai jaminan. Siapa tahu nanti tiba-tiba baru 2 minggu udah selesai, ya kan? Tiba-tiba nanti ada yang retak, ada yang bocor, kita nggak tahu kan, tiba-tiba. Jadi kita masih ada jaminan 5%-nya itu panggil dia untuk perbaikin gitu loh. Itu aja sih tips dari saya.